Waduh. Ya. Sudah jelas anak-anak suaranya Ustadz? Sudah jelas, Us. Sudah ya? Sudah ya? Sudah, Oke, Us. baik anak-anakku semuanya. Salam dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, mari kita awali pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Isti'dad dari doa wahid Allah jama'atan Rabbi zidni ilma ja'alni min ibadis salihin Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min yafqahu qawli alamin. Suaranya putus-putus, Us. Sabar ya anak ya. Jaringannya memang dari pagi sudah mulai errornya. Soalnya yang pakai banyak anak ya, bukan saja satu yang lain. Kelas 1, 2, semuanya juga ikut pakai. Ya, sabar ya anak ya. Baik, Ustaz akan menjelaskan materi pada hari ini. Bisa start dengan jelas suaranya. Ya. Mas ya, bisa soalnya Ustaz dengan jelas. Suara putus. Masih putus-putus. Suaranya putus-putus. Nah, Mas. Oke, Mas Nasir. Ya. Dengar suaranya dengan jelas, Mas aja. Masih ya. Terus
Pelan suara putus. Ya, anak-anak. Sudah bisa di layar Suaranya putus-putus. di layar kalian materi terlihat belum? Sudah. Putus. Bisa ngerasa statik? Bisa. Bisa. Bisa dilihat presentasi di layar kalian. Bisa. 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 Terus gak ada suaranya, Us. Halo. Iya. Halo. Bisa dengar suara enggak? Halo, Us. Putus. Satu, dua. Putus. Bisa ya. Enggak. Coba Suaranya agak putus-putus, Us. Kayak wifi nggak ini? hal khair. Subhanallah. Coba hal khair. Coba Subhanallah. baik. Subhanallah. Aduh, putus lagi. Subhanallah. Oke, baik anakku. Mari kita bernyanyi. Dengan murodat yang sudah kita hafalkan. Kemarin kan sudah setoran satu-satu kan. Kita review dulu semuanya. Kosakata yang sudah kita pelajari kemarin dengan ada lagu Anak Gembala ya. Bersama-sama kita menyanyi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kolam Kursi putus suaranya putus. Ya baik karena semuanya Ustadz untuk agar lebih hafal lagi ya yang lainnya mikrofonnya dimatikan dulu ya. Misalkan panggil satu-satu. Oke, silakan dimatikan dulu. Ustadz akan panggil satu-satu. Kita tanyai tentang mufrodat yang sudah kita hafalkan. Coba sekarang
Mbak Muza ada nggak, Mbak Muza? Halo. Siapa, Us? Mbak Muza, Mbak Muza, Mbak Eza, Mbak Eza. Mbak Eza ada nggak? Mbak Moiza. Ada nggak? Ada, Us. Jadi ada. Halo, Mbak Eza. Oke, Mbak Eza. Ada. Iya, Us. Bahasa Arab dari pena apa, Mbak Eza? Kolamun. Bahasanya pena apa, Mbak? Kolamun. Ya, Mbak, bahasa Arab. Kolamun. Kolamun. Ya, Mbak Muza. Bahasa Arabnya dari meja pinter. Ini suaranya Kita panggilnya satu-satu ya. Ustaz panggilnya satu-satu ya. Kita sebut suaranya. Ustaz panggilnya Nah, yo kamu mikrofonnya dimatikan dulu. Nanti Ustaz panggil namanya. Nah, panggil nanti kan mikrofonnya ya. Mata dimatikan dulu ya, mata ada. Baik. Mbak Akifa ada nggak, Mbak Akifa? Oke. Ada, Us. Oke, Mbak Akifa, coba jawab pertanyaannya Ustaz. Bahasa Arab dari maktab, bahasa Arabnya dari buku apa, Mbak Akifa? Kitabun, Us. Oke, Mbak Akifa, terima kasih. Terus Mbak siapa lagi ya? Mbak Katalia Iza ada nggak? Ada, Us. Ada, Us. Halo. Us. Astagfirullahaladzim. Halo, Mbak Kataliza, sebutkan bahasa Arab dari Halo, Mbak Kataliza. Bahasa Arab dari penghapus apa ya, Mbak? Ya. Bahasa Arab dari penghapus apa, Mbak? Coba sebutkan. Bahasa Arab dari penghapus. Imsahatun. Imsahatun. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih. Sekarang Mas Rizky Argas, apa ada apa enggak? Mas Rizky Argas. Mas Rizky Argas. Mas Rizky, bisa dengar suaranya Ustadz, Mas Rizky? Oke, Mas Rizky coba sebutkan bahasa Arab dari bahasa Arab dari peta, Mbak. Bahasa Arabnya peta. Halo, Mas Rizky. Tadi apa, Us? Halo, Mas Rizky. Halo, Mas Rizky. Halo, Us. Halo, Mas Rizky. Halo. Bahasa Arabnya peta. Bahasa Arabnya peta. Oke, satu lagi ya. Oke, satu lagi ya.
Bahasa Arabnya peta, Mas Rizky, apa? Kharitatun. Kharitatun. Oke, terima kasih Mas Rizky. Baik, sekarang coba Mas Fatan. Ustaz pengen dengar dua jawaban Ya, dari kamu. Ustaz. Bahasa Arabnya penggaris apa? Mas Fatan. Mistoratun. Mistoratun. Mistoratun, Us. Oke, baik. Terima kasih Mas kosakata atau mufrodat yang sudah kita pelajari pada minggu pertama, yaitu ada kolamun, kitabun, maktabun, komisun, khoritotun, mistorotun, misahatun, dan seterusnya. Ya, itu ada beberapa benda yang kita hafalkan pada pertemuan minggu pertama. Sekarang pada pertemuan minggu kedua, kita kemarin kita sudah mempelajari tentang membuat kalimatannya, terus membuat kalimat tunjuk. Nah, ya kan? Saya akan tampilkan lagi di layar kalian. Nanti bisa dilihat semuanya. Maaf ya, ini memang wifi-nya agak kacau hari ini ya. Jadi suaranya Ustadz sama koneksinya enggak sinkron ya. Bisa dilihat anak-anak semuanya di layar kalian. Bisa ya. Oke, baik. Nah, ini ya. Masih materinya masih sama, yaitu ta'aruf atau perkenalan, tapi kita membuat kalimat tunjuk ya. Anak-anak semuanya, kalimat tunjuk yang kita pelajari pada pelajaran pertama dan minggu kedua, yaitu hadza, hadhihi, zalika, dan tilka. Ya, bisa dengar suaranya Ustaz dengan jelas ya anak-anak ya? Bisa. Bisa. Bisa ya semuanya? Putus-putus ya? Putus-putus enggak suaranya Ustaz? Enggak. Enggak ya? Baik, Ustaz lanjutkan ya anak-anak ya. Nah, ini ada kata tunjuk di tabel. Di tabel yang sudah Ustaz buat, kata tunjuknya ada hadza, hadhihi, zalika, sama tilka. Nah, di situ ada hadza sama hadhihi. Nah, hadza sama hadhihi digunakan atau artinya ya, artinya itu ini hadza bil hadza wa hadhihi bil makna ini, atau hadza sama hadhihi itu artinya ini. Nah, untuk kata tunjuk ya kayak seperti ini kemeja, ini kursi, terus ini bangku. Nah, ini itu kata tunjuk. Nah, dalam penulisan bahasa Arab kata tunjuknya berupa hadza sahadihi. Kalau di Indonesia kan cukup ini, tidak perlu mengelompokkan ini ada tonya enggak. Nah, kalau di Indonesia enggak seperti itu. Tapi kalau di bahasa Arab itu penggunaan kata tunjuknya pun mempengaruhi oleh sifat dari kata benda tersebut. Nah, kalau hadza itu ditunjukkan untuk benda-benda yang berakhiran tun atau ada tak
bulatnya, ada tak bulatnya. Di belakangnya kata benda. Contoh Ustaz, kita dan ini ditunjukkan yang bertandun. Nah, contohnya ada misotun. Nah, ini penggaris. Ada mimsahatun. Ini penghapus. Ada khoritotun. Ini peta. Bawahnya zalika watilka, yakni bil makna itu. Kalau hada sama hadhihi maknanya ini, tapi kalau zalika sama tilka ini artinya atau maknanya itu. Nah, ya kan? Kalau hada ini lebih condong ke benda-benda yang dekat dengan kita, ya, posisinya dekat. Tapi kalau zalika sama tilka ini untuk benda-benda atau untuk menunjuk sesuatu jaraknya agak jauh. Nah, agak jauh dari posisi kita. Nah, dalika sama tilka maknanya itu ya, Nana ya. Ini sama halnya seperti hada hadihi. Penggunaan kata tunjuknya ini dipengaruhi oleh sifat dari kata benda tersebut. Dalika ini ditunjukkan untuk benda-benda yang tidak berakhiran tun ya. Dalika contohnya seperti ini. Dalika kitabun. Dalika kitabun. Dalika kolmun. Dalika komisun dan seterusnya. Nah, untuk benda-benda yang tidak berakhiran tun. Dan tilka, nah tilka ini kebalikan dari misalnya apa? Ada dalika tilka khoritotun, tilka mistorotun dan seterusnya. Dan anak semuanya, hada hari dalika sama tilka ini bisa digunakan atau menunjukkan nama seorang. Nah, nama seseorang. Kalau hada untuk anak laki-laki, kalau harihi untuk anak perempuan. Zalika untuk anak laki-laki, tilka untuk anak perempuan. Ya. Dari sini ada pertanyaan anak-anak. Halo? Ada pertanyaan? Kalau kita lanjut ya. Mas Diego ada pertanyaan? Ya. Enggak ada. Lanjut. Nih. Sekarang kita Terus enggak ada suaranya. Udahlah. Tes satu lagi. Satu dua tiga tes. Enggak ada.
Belum. Tunggu aja lah. Cinta nih, Mbak. Di sini, Andi. Oh, sumpah ngantuk aku. Ayo, Masih direkam, masih direkam, jangan heboh. itu belajar. Oke, tidur. Udah. Tidur lah. Selesai Zoom paling deket. Selesai Zoom. Untuk sebab turun jam 1 aku. Lama sekali ngusnya. Aduh. Sebentar ya, Nana. Ini tadi Usrohman sudah selesai belum? Belum. Belum ya? Oke, ditunggu dulu. Usrohman masih dihubungi ya. Harap bersabar. Bukan ada di rangkuman ya. Rangkuman. Jangan keluar dulu ya, Nana. Bentar ya. Tunggu dulu, ini ternyata tadi wifi-nya oke. Usrohman sudah masuk.
Anak-anak bisa dengar suaranya Ustadz? Bisa. Saya, Ustadz, minta maaf ya, wifi-nya memang tidak stabil sama sekali ya. Baik ya, nanti setelah selesai pelajaran, Ustadz akan membagikan link PH bahasa Arab, ya PH bahasa Arab. Nanti Ustadz mohon untuk mengerjakan dengan sungguh-sungguh ya, mengerjakan dengan teliti, jangan tergesa-gesa ya anak-anakku semuanya. Halo anak-anak, bisa dengar suaranya Ustadz? Bisa. Ya, baik. Bisa. Nanti ya, mohon maaf ya, banyak waktu yang tersita ya. Baik, nggak apa-apa Kak. Waktunya sudah selesai. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada anak semuanya, sampai depan ya. Ya. Ibu Kak. Oke, Usrohman sudah selesai ya kita pelajaran bahasa Arabnya. Sekarang saatnya belajar tematik bersama Ustazah Sufi. Anak-anakku semuanya sudah siap untuk hari ini? Sudah. Oke, di jadwalnya tematik yang pertama itu apa dulu? Hari ini belajar tematik apa? Matematika sama IPS. sama IPS. Oke, kita akan belajar matematika terlebih dahulu ya. Disiapkan buku tulis matematikanya beserta alat tulisnya. Menggunakan pensil saja ya. Karena nanti kalau matematika ada salah hitungnya bisa dihapus, jadi tidak mengotori buku tulis kalian. Kalau nanti pakai ballpoint banyak stipoan kayak itu kan jadi kurang rapi, kurang enak dilihatnya. Oke, sambil menunggu PowerPoint-nya Ustazah siap, Ustazah mau nyapa dulu nih anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Gimana? Semangat dong ya hari ini. Kemarin sudah libur di tengah-tengah minggu ya. Di hari Rabu kalian sudah libur, nggak ada tugas sama sekali. Oh iya, Ustazah Sufi mau minta maaf dulu nih buat anak-anak yang belum dikoreksi sama Ustazah Sufi. Ustazah minta maaf ya, karena kemarin 2 hari Ustazah ini di sekolah ada persiapan akreditasi, jadi beberapa chat dari kalian itu ketumpuk-tumpuk gitu ya. Nah, ini insya Allah nanti akan Ustazah koreksi sekaligus sama tugas-tugas kalian hari ini ya. Oke, sudah siap untuk belajar matematika hari ini? Siap. Siapnya kok lemes. Ayo yang semangat. Siapnya yang semangat. Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, siap.
Oke, sudah muncul di layar kalian? Belum. Masa belum? Belum muncul. Belum muncul. Nah, ini dia baru muncul. Sekarang baru muncul. Oke. Yang pertama kita akan membahas matematika tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Kemarin kalian sudah belajar tentang apa aja? Kemarin kalian sudah mengenal apa aja kemarin? Pecahan desimal. Desimal dan persen. Oke. Kemudian sebelumnya juga kalian sudah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Yang pertama yaitu pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal yaitu dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya. Bisa jadi 10.000 juga boleh, 100.000 juga boleh, nanti tergantung angkanya ya. Dengan mengubah penyebut pecahan, penyebutnya itu di mana? Atas apa bawah kalau pecahan? Di bawah. Di bawah, pinter. Contohnya, kita lihat contohnya 3/5 sama dengan, nah ini kita jadikan 10. Penyebutnya biar jadi 10 gimana? Kita cari penyebutnya itu ada angka 5. 5 dikali berapa ya? Biar jadi antara 10, 100 sama 1000, kita jadikan 10 dulu. Nah, berarti 5 dikali 2 sama dengan 10. Berarti kalau bawahnya dikali 2, atasnya juga ikut dikali 2, yaitu 3 dikali 2 sama dengan 6/10. Ya, 3/5 kita ubah dulu penyebutnya menjadi per 10 dengan cara dikalikan angka 2. Atas dikali 2, di bawah kali 2 juga. Kalau di bawah nanti kali 3 contohnya. Dia kan tapi tidak jadi per 10 ya, lebih dari per 10. Nah, berarti atasnya juga dikalikan 3. Gitu. 6/10 dijadikan desimal jadi 0,6. Kenapa 0,6? Karena 10-nya itu nolnya cuma 1. Nah, berarti cuma 0,6. Ya, kita lihat. Nah, ini pembilang dan penyebut dikalikan 2. Oke, contoh yang kedua ada angka pecahan 1/4 dijadikan desimal dengan cara dikalikan 25. Pembilang dan penyebutnya sama-sama dikalikan dengan 25. 1 dikali 25 per 4 dikali 25. 1 dikali 25 sama dengan 25. Kemudian 4 dikali 25 sama dengan 100. Berarti angka desimal dari 25 per 100 adalah 0,25. Dari sini paham? Belum paham. Belum. Ada yang masih bingung? Bingung. Aku belum. Siapa yang bingung? Nama? ALB, terus aku bingung. Belum paham, Us. Sudah paham, Oke, Us. kita ulangi ya yang belum paham. Belum pahamnya di mana? Enggak tahu, Us. Oh, enggak tahu. Belum pahamnya kok enggak tahu ini gimana, Thomas? Oke, Ustazah coba ulangi. Jadi, cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal itu dengan cara mengubah penyebut pecahan tersebut menjadi 10, 100, 1000. Bisa juga 10.000 kalau mungkin. Nah, itu ya pokoknya
per 10, per 100, per 1000. Nah, gitu itu ya, pokoknya angka-angka itu. Kemudian dilihat itu contoh yang pertama itu ada pecahan 3/5. 3/5 kita jadikan per 10 dikali berapa? Dikalikan penyebutnya dikali dengan 2. Kalau penyebut dikali dengan 2, pembilangnya juga dikalikan dengan angka 2, yaitu jadinya 3 dikali 2 per 5 dikali 2 sama dengan 6/10. Nah, kita jadikan sudah per 10, penyebutnya sudah jadi 10. Kita jadikan desimal dari sini. Desimalnya berapa? 0,6. Ya, 0,6. Kenapa 0,6? Karena pecahannya 6/10. Cuman ada satu angka setelah koma karena itu per 10 itu cuman ada 1 0 ya. Nanti beda lagi kalau per 100. Per 100 itu ada 2 0. Berarti di belakang koma ada 2 angka gitu. Kita lihat bawahnya. Ada pecahan 1/4. Nah, 1/4 ini kalau dikalikan 2 kan jadinya 8, nggak bisa. Kita cari dikalikan berapa ya yang sekiranya bisa jadi antara 10, 100, atau 1000. Ternyata 4 ini bisa dikalikan 25 biar jadi 100. Nah, jadi kalau 4 penyebut 4 ini dikalikan 25, maka pembilangnya pun juga harus dikalikan 25. Jadi 1 kali 25 per 4 dikalikan 25. Sama dengan 1 dikali 25 sama dengan 25. 4 dikali 25 sama dengan 100. Jadinya 1/4 dijadikan per 100 itu 25/100. Terus 25/100 ini dijadikan desimal. Jadi berapa? 0,25 gitu. Kan mengubah pecahan biasa ke desimal kemarin sudah ya. Oh, aku udah ngerti, ngerti. Oke, kita lanjutkan ya, bisa dilanjut? Bisa. Oke. Bisa. Selanjutnya yaitu pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa yaitu dengan aturan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pecahan dengan satu angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 10. Pecahan dengan 2 angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 100. Yang ketiga, pecahan dengan 3 angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 1000. Lalu sederhanakan pecahan ke bentuk paling sederhana. Oke, Ustazah ulangi ya. Pecahan dengan 1 angka itu nanti penyebutnya diubah jadi 10. Penyebutnya jadi 10. Kemudian pecahan 2 angka penyebutnya diganti 100. Pecahan 3 angka penyebutnya diganti dengan 1000. Kemudian disederhanakan dengan bentuk paling sederhana. Kemarin sudah pernah ya dibahas itu menyederhanakan pecahan. Oke, kita lihat contoh yang pertama yaitu ada 0,75. Ada berapa angka di belakang koma? Ada 2 angka, jadi penyebutnya diganti angka berapa? 100. 10. Di belakang koma ada berapa angka itu?
2. Terus penyebutnya diganti angka berapa kalau ada 2 angka di belakang koma? 10. Berapa? Kok belum kompak? Diganti dengan angka 100. Jadilah 75/100. Nah, dari sini bisa kita sederhanakan. Kita lihat 75/100 dibagi berapa ya kira-kira? Yang atas bisa dibagi juga, yang bawah juga bisa dibagi. Ternyata bisa dibagi dengan angka 25. Nah, sekarang 75 dibagi 25 sama dengan 3. Kemudian 100 dibagi 25 sama dengan 4. Jadi bentuk sederhana, bentuk pecahannya dari 0,75 yaitu 3/4. Jadi dikalikan yang penyebut dan pembilangnya itu sama. Yang kedua yaitu ada pecahan 0,625. Ada berapa angka di belakang koma? 3. 3. Berarti penyebutnya diganti angka berapa? 1000. 1000. Diganti angka 1000. Jadilah 625/1000. Kemudian dari 625/1000 dibagi dengan 125. Jadi pembilang dan penyebutnya sama-sama dibagi 125. Ya, 125. Nah, dari 625 ini nanti dihitung. 625 dibagi 125 itu hasilnya berapa? Ada angka 5. Kemudian 1000 dibagi 125 sama dengan 8. Jadilah bentuk pecahan dari angka desimal 0,625 yaitu 5/8. Selanjutnya ada latihan soal di sini. Silahkan ditulis latihan soalnya. Ditulis dulu, jangan dikerjakan dulu. Nanti kalau udah diganti latihannya, bingung nanti malahannya. Oke, silahkan disalin latihan soalnya di buku tulis matematika. Ditulis dulu soalnya, dijawabnya bisa nanti. Pakai pensil atau pulpen? Boleh pakai pensil. Sudah selesai. Sudah selesai nulisnya, Us. Sudah selesai.
Oke, sudah selesai anak-anak? Belum. Oke, sambil menunggu kalian, Ustazah mau absen dulu ya. Mas Naja ada? Ada, Us. Mbak Akifah ada? Ada, Us. Masya Allah, semangat sekali kamu. Mas Albi ada? Ada, Us. Mas Fatan ada? Ada, Us. Mbak Arinda? Ada, Us. Mas Aska? Terus. Mbak Alia? Ada, Us. Mbak Dayana? Ada, Us. Mas Diego? Ada, Us. Mas Faik? Ada, Us. Mbak Jasmine? Mbak Jasmine ada? Oke, lanjut Mbak Farah. Ada, Us. Mas Andra. Mas Andra. Ada, Us. Mbak Latifah. Mbak Latifah. Ada ya? Mbak Latifah ada? Ada, Us. Oke. Mas Ferdi. Ada, Us. Mbak Eza. Ada, Us. Mas Noval. Ada, Us. Mbak Rani. Ada, Us. Mbak Oktav. Ada, Us. Mas Rasya. Ada, Us. Mas Rizky. Mbak Atta. Hadir, Us. Mbak Zahra. Ada, Us. Mbak Iza. Ada, Us. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Oke, sudah selesai menulis soalnya? Sudah, Us. Sudah. Oke, kalau sudah, coba Ustazah mau tanya satu soal saja yang ada di situ. Dilihat itu nomor 1, ada 1/5. Nah, gimana caranya supaya 1/5 ini jadi desimal? Bukan 2, Us. Dikalikan? Yang mana yang dikalikan 2? 5. Satunya dikalikan berapa terusan? 2 sama 2 juga. Jadinya berapa itu? 0,2, Us. Masuk 0,2. Oh iya benar. 0,2 pinter. Oke, sudah bisa ya? Kita lanjut ke pelajaran IPS bisa? Sudah selesai semua nulis soalnya? Sudah. Sudah, oke. Kita lanjut ke materi IPS. Kalian kemarin liburan ngapain aja? Di rumah, Us. Oh iya benar, di rumah saja. Maksudnya di rumah ngapain? Ya, ada saudara. Ada saudara. Oke. Ada yang lain?
Oh, Mbak Jasmine bersih-bersih kamar, pintar. Membantu orang tua, yaitu bentuk tanggung jawab terhadap barang miliknya sendiri. Oke, sudah muncul di layar kalian. Sudah muncul PowerPoint-nya? Udah. Sudah, baik. Bisa Ustazah mulai ya? Bisa, oke. Oke, IPS kali ini kita akan mempelajari atau mengetahui berbagai macam kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, sumber daya alam itu apa? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi segala sesuatu yang ada di alam yang bisa dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, sumber daya alam ini jenis-jenisnya ada banyak ya, ada tadi kalau di rangkuman kalian ada berdasarkan sumber dan ada yang berdasarkan sifat. Kali ini kita akan belajar, kita akan mengetahui jenis-jenis sumber daya alam berdasarkan sumbernya. Yang pertama yaitu ada sumber daya alam hayati atau biotik, merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan. Jadi semua yang berasal dari makhluk hidup itu namanya sumber daya alam hayati atau biotik ya. Bisa berupa tumbuh-tumbuhan seperti sayur-sayuran. Kemudian kamu pengen makan rawon, nah itu menggunakan sumber daya alam berupa daging sapi kayak gitu. Itu namanya sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, memenuhi kebutuhan protein, vitamin, mineral, gizi-gizi yang ada yang diperlukan sama tubuh-tubuh kita gitu. Yang kedua yaitu ada sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam non hayati atau abiotik. Tadi kalau sumber daya alam hayati namanya biotik. Kalau sumber daya alam non hayati disebutnya abiotik. Merupakan sumber daya alam yang berasal dari benda mati seperti tambang, air, kemudian batuan. Nah, itu contohnya apa sumber daya alam non hayati seperti ada tambang. Nah, tambang itu bisa tambang emas, kemudian ada juga tambang minyak. Nah, itu kan tambang minyak itu termasuk sumber daya alam non hayati atau abiotik karena itu berasal dari perut bumi. Berasal dari perut bumi dan berupa fosil, berasal dari fosil-fosil makhluk hidup jutaan tahun yang lalu, kemudian menghasilkanlah minyak itu tadi. Nah, air ini termasuk sumber daya alam non hayati. Gunanya apa air ini? Untuk kita makan sebagai sumber kehidupan ya. Jadi itu buat makan, buat mencuci, bisa juga untuk tenaga energi alternatif, tenaga pembangkit listrik, tenaga air maksudnya. Ya Allah, maaf ya, ngomongnya agak belibet Ustazah. Kemudian ada batuan, batuan ini tuh banyak macamnya. Batuan-batuan yang ada di sungai itu bisa digunakan sebagai pondasi rumah kalian, itu juga menggunakan batu-batuan. Jadi nggak cuman pasir aja, semen aja, tapi juga ada batu-batuannya. Oke, kita lanjut. Jenis-jenis sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah jenis sumber daya alam
yang dapat digunakan secara berulang. Sumber daya alam jenis ini tidak akan habis meski digunakan secara terus-menerus. Contohnya air, tumbuhan, hewan. Kenapa air ini bisa diperbarui dan bisa digunakan secara berulang? Ada yang tahu? Aku tahu. Apa? Apa namanya? Karena air itu tidak habis karena ketika kita mandi airnya ke sungai, habis itu nembus lagi ke laut. Jadi muter Oh gitu. apa nama? Iya. Diserap itu. Muter terus. Oke, terima kasih. Iya, Mas Noval ya ini. Iya, Us. Iya, terima kasih Mas Noval untuk penjelasannya ya. Jadi gitu, air itu tidak akan habis karena ketika air itu nanti masuk tanah, dia di dalam tanah itu diproses lagi, disaring lagi, kemudian airnya bisa keluar, bisa buat tumbuhan, bisa keluar ke sungai ya. Kemudian difilter, disaring lagi. Kalau sungainya kotor nanti itu ada alat yang namanya filtrasi gitu itu. Nah, itu nanti untuk menyaring kotoran-kotoran dari air-air itu tadi ya. Kemudian bisa disalurkan melalui PDAM, melalui pipa-pipa ya itu. Kemudian bisa kamu gunakan lagi untuk mandi, untuk masak gitu. Jadi nggak perlu takut airnya kotor karena sudah ada penyaringnya gitu. Tapi kalau di Indonesia jangan minum air dari keran ya, karena bisa jadi air tanahnya itu juga masih kotor, masih mengandung banyak kuman, masih mengandung banyak virus, jadi harus dimasak dulu. Atau kalian kalau tidak mau masak air, bisa beli berupa air kemasan atau air galon gitu. Kalau di luar negeri, air yang ada di pinggir jalan, yang di keran-keran itu bisa diminum karena mereka di bawah tanahnya itu juga sudah diberikan saringan sehingga itu airnya higienis. Dan di sana, di luar negeri itu kebanyakan manusia-manusianya itu menjaga kebersihan sungai. Jadi nggak buang sampah di sungai, nggak buang, pokoknya sungai itu bukan tempat buang sampah. Ya, limbah-limbah pabrik juga arahnya berbeda kayak gitu. Jadi air yang dikonsumsi sama manusia-manusianya yang di luar negeri itu bisa langsung dikonsumsi tanpa harus direbus gitu. Cuman di Indonesia kayaknya ya yang harus direbus. Kemudian yang kedua yaitu ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah jenis sumber daya alam yang apabila digunakan secara terus-menerus bisa punah atau habis. Contohnya minyak tanah, solar, bensin, dan barang tambang lainnya. Kenapa kok bisa habis? Karena itu kan bisa jadi barang tambang ataupun yang lainnya itu dia ketersediaannya terbatas. Benar dia berasal dari alam, tapi dia ketersediaannya itu terbatas dan pembentukannya. Contohnya kalau tambang emas, nah itu tambang emas seumpama itu digali terus-menerus ya dia akan habis karena nanti nggak ada itu pengendali lingkungannya itu seperti reboisasi dan yang lainnya. Kemudian juga dia pembentukannya itu lama biar jadi emas. Kemudian tambang minyak tanah juga itu pembentukannya minyak tanah itu ratusan tahun bahkan jutaan tahun dari fosil-fosil makhluk hidup yang sudah musnah gitu. Oke, dari sini anak-anak ada yang mau ditanyakan? Enggak. Masa enggak? Ayo ada yang mau bertanya enggak? Enggak, sudah paham. Sudah paham. Oke. Selanjutnya silahkan disalin latihan soalnya ini di buku tematik kalian ya. Hari ini sudah ada yang sholat duha? Sudah, Us. Sudah, alhamdulillah Mas Noval tertib. Us. Sudah. Sudah, Us.
Belum, Ya, yang belum habis ini silahkan untuk sholat duha ya. Sudah nulis dari tadi. Oke, sudah selesai semuanya? belum. Belum, tinggal nomor 5. Udah, Us.
Oke, semuanya sudah selesai. Ada yang belum? Belum, tinggal Oke, Mbak Farah belum. Mbak Rani sudah belum? Keluar deh. sudah. Ini sudah selesai. Aku udah selesai, Us. Udah, Us. Udah, Us. Oke, sudah selesai semuanya? Udah. Sudah. Ada yang belum selesai? Udah, Us. Udah, Us. Ada yang belum selesai? Sudah semua ya? Oke, sekarang kita sepertinya masih banyak, tapi karena materinya sudah selesai untuk hari ini, bisa kita akhiri anak-anakku? Bisa, oke. Jadi matematika masih ada yang belum paham? Nanti kalau yang belum paham bisa langsung menghubungi Ustazah Sufi ya. Oke, Ustazah Sufi tunggu. Terus hari ini jangan lupa untuk mengumpulkan tugasnya. Hari ini ada tugas matematika dan tugas IPS ya. Dikirimkan dua-duanya, jangan salah satu ya. Oke, terima kasih anak-anakku yang solih-solihah hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita bisa berdoa. Jadi kita baca doa seperti biasanya, membaca surat Al-Asr ya, dilakukan dengan tertib ya dan sungguh-sungguh. Oke, kita mulai sikap berdoa. Baik.
Siap berdoa. Wahid isnan salah Tangan diangkat, Tangan kepala diangkat, ditutup, kepala dipejamkan. Coba pejamkan mata semua, kameranya dinyalakan dulu semuanya. Ayo, Mas Rizky sudah nyala belum merem? Ayo dipejamkan semua matanya. Dipejamkan semua matanya. Oke, pejamkan semua. Oke, sudah dipejamkan. Mas Aska pejamkan mata. Ayo Mas Faik pejamkan matanya. Mas Rizky juga. Ya, Mas Najwa pejamkan mata. Mas Najwa. Mas Rasya tidak akan Ustazah mulai kalau belum dipejamkan matanya semua. Mas Fatan. Oke, Mas Aska dipejamkan, ayo matanya, ayo berdoa. Gimana Rika berdoa? Posisi siap berdoa gimana? Oke, semuanya sudah bisa. Ud'ullahi jama'atan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa 'amilus shalihat alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih anak-anakku yang sholih-sholihah hari ini sudah mengikuti Google Meet dengan baik ya. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, ya, menjaga protokol kesehatannya juga. Jangan suka makan ciki, ya, jangan suka makan sembarangan. Oke, tetap jaga kesehatan, makan buah, sayur, minum susu. Mas Faik, kamu mau presentasi? Oke, sudah. Oke, terima kasih anak-anakku. Hari ini kita berfoto dulu yuk. Yuk dinyalakan dulu kameranya. Oke, didekatkan wajahnya yang kelihatan pokoknya. Mas Albi ini kelihatan rambutnya doang loh Mas Albi, kamu Mas Albi. Rambutnya panjang, ayo yang rambutnya panjang yang cowok-cowok segera dipotong ya biar rapi. Kamu itu juga sekolah, bedanya cuma kamu di rumah, Ustazah di sini kita beda tempat aja. Lah nggak ada yang nganterin loh, aslinya mau potong rambut, nggak ada yang nganterin. Nggak ada yang nganterin, berarti kalau pas hari libur Mas Noval. Hari libur di rumah semua kan? Di rumah semua. Ya udah yang bukan karena ya biasanya tiduran usi. Mas Fatan cukur ya kamu? Primitif. Nah, oke, semuanya sudah siap. Semuanya sudah siap. Oke, kita foto dulu. Ditunjukkan senyumannya yang paling manis. Senyumannya yang paling manis. Oke, dilihatkan. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih anak-anakku hari ini. Semoga hari kalian menyenangkan hari ini. Jangan lupa mengerjakan tugas. Makan makanan yang sehat, terus jangan kebanyakan main game. Oke? Sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Dadah. Dadah. Bye. Astagfirullahaladzim, lupa lagi. Dah lah.
Aku keluar dulu mau ngaji soalnya. Mbak Zah jangan lupa ngaji loh. Iya, awas nggak ngaji. Wonge karek telu. Loro. Bye-bye. Bye.